Subhanahu wa taala dan para malaikat, ahli langit, ahli bumi, sehingga semut yang ada di bawah tanah, ikan yang ada di lautan, yusalluna ala muallimin nas khairan. Ya, doakan orang-orang yang menuntut ilmu dengan doa yang kebaikan. Sebesar apapun dosa, ketika seorang menuntut ilmu, rontok itu semua dosa. Orang jangan tertarik dengan yang namanya pahala ini. Benar. Ya, Rasulullah menjalankan sholat puasa sunnah apa yang kemarin? Asyurah. Ya kan? Dapat pahala setahun. Gitu. Ya, untuk orang-orang yang dia tadi memahami ilmu, tahu pandangan ilmu, yang sampai ilmu itu sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah, dan sampai kepada Allah Subhanahu. Jadi nggak ada kebanggaan, paham ya? Jadi ya, ini nanti luar biasa di maghrib, ya dari mulai maghrib keindahan. Ya, kenapa tidak ada keindahan kita ngaji duduk begini? Ya karena problem kita dengan ngaji. Kalau orang tidak ada problem dengan ngaji, kalau orang tidak ada problem dengan ibadah, ya semua yang diharapkan dapat. Ya, seperti inti nggak ada problem dalam seperti seorang tadi nggak ada problem dalam bentuk kemaksiatan, dia nggak ada problem dalam bentuk kemaksiatan dari mulai jam 7 misalnya, atau dari mulai jam 9 sampai jam 12 dia nyabu, dia mabuk, dia zina segalanya, padahal problem besar. Paham? Kenapa ngaji kita nggak ada problem yang mana pahala luar biasa, ngantuk, lemes, capek, senderan ke tembok, ketek kering. Jangan senderan di tembok ya kalau ngaji. Jangan pernah senderan di tembok. Jangan. Apapun yang senderan tembok. Tembok udah, senderan tembok, kaki melonjor. Terus nyolot cabut dia cek mati gitu. Jangan. Ini suatu nggak ada problem, seneng. Baru saja kita yang baca. Ya, tertib daripada Al-Imam Habib Al-Imam Rabi Taratibul Atos. Ya, habis itu kita baca Maulid Tiba. Ya, yang kata para ulama, seorang yang baca Maulid Tiba dari awal dibaca ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai akhir. Ya, Nabi Muhammad datang. Ya, datang tuh Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak senang kita baca sholawat? Yang mana sholawat tadi? Ya, yang mana ratib tadi dan sholawat yang kita baca yang kemudian menjadikan syafaat kita dari dunia sampai akhirat. Ini kan syafaat yang sangat luar biasa. Kenapa kita problem, ayo? Kenapa kita nggak senang, ayo? Gitu ya, mesti senang, mesti bahagia. Yang ini lebih daripada dunia dan seisinya. Ya kan? Inti bingung besok bagaimana sekolah, gimana inti mendapat sekolah, gimana inti mau jadi seorang yang diangkat menjadi gubernur, presiden, orang yang besar. Inti sekolah jalan pagi nggak pernah girang. Pernah gak inti sekolah atau kerja? Inti sekolah atau kerja, inti girang, seneng. Alhamdulillah gue sekolah, alhamdulillah gue kerja, ini pagi, inti nggak pernah seneng. Makanya banyak orang sekolah, banyak orang kuliah nggak menjadi pape. Kenapa? Awal jalan nggak seneng. Padahal dia bisa bangun, bisa jalan, dia dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu. Subhanallah, makanya kata Allah taala kepada Nabi Muhammad, "Qul bi fadlillah wa bir rahmatihi wa bi jalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yasmaun." Katakan ya Muhammad, anugerah aku akan bisa diraih, rahmat aku akan bisa diraih dengan bahagia. Ini nggak ada problem, mau jalan kerja nggak ada problem. Inti mau ke jalan kerja problem mana dapat duit. Inti jalan sekolah problem mana dapat duit. Mana yang akan diangkat derajat kita? Kalau kita problem nggak problem. Ya lemes bang sekolah ngantuk, seneng jam 3-4 bangun udah mandi, seneng. Paham gak ini? Gitu. Ini nggak problem seneng gue sekolah. Ya kan? Gitu, makanya diakalin sekolah. Bagaimana ente senang? Ente nggak bisa begitu problem. Ente nggak bisa begitu. Gue pengen ketemu gue bikin cari boken dah biar semangat. Paham ente? Wah, gue mau ketemu pacar gue, semangat. Boleh aja untuk kesemangatan. Paham ente? Ente udah nggak bisa semangat ilmu nih. Bagaimana semangat sekolah? Yarin dah, gue ada pacar, yarin dah. Atau gue kerja biar semangat mana? Yarin dah, gue ada cari pacar. Paham ente? Biar ente nggak problem, ame kerja. Biar ente nggak problem, ame kuliah. Paham? Ya, orang udah ketahuan akhir tuanya dia nggak jadi pape, udah ketahuan. Paham ini? Dari dia jalan pertama nih sekolah, kedua kerja, ketiga kuliah nih, sekolah kuliah kerja, udah jalan kerja, udah jalan kuliah, udah nggak seneng, udah nggak jadi pape akhirnya. Apa harapan dia? Ijazah, goblok.
Padahal yang diharapkan oleh negara dan bangsa keterampilan seorang, bukan ijazah. Berapa banyak S1, S2, S3 nggak bisa apa-apa. Pengalaman kerja inti di mana? Nggak ada. Inti S2 doang ada pengalaman kerja. Kan diharapkan orang pengalaman kerja. Paham ini? Gitu ya. Jangan ada problem dalam hidup, kehancuran yang nyata. Inti mau sekolah udah nggak seneng, inti tuh usah sekolah. Ya kan? Inti tidur aja, sampai tunggu kematian inti. Paham? Inti udah nggak seneng sekolah. Inti kuliah udah nggak seneng, kerja nggak seneng, ya udah nggak dapet. Padahal ketika kita bisa jalan itu, ya daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Senang kita bangun pagi, alhamdulillah ya Allah, kau berikan ya Allah, ya anugerah rahmatmu kepadaku. Yang semua itu wahwa khairum mimma yajma'un, itu lebih utama daripada harta yang kita kumpulkan. Orang yang sakit di rumah sakit, orang yang lumpuh dia pengen jalan, orang yang nggak bisa bicara dia pengen bicara, orang yang matanya buta dia pengen ngelihat. Orang yang pengen buta mata ngelihat, kita bisa ngelihat. Kita butain mata kita bisa jalan, kita pincangin kaki kita. Kita bisa berpikir, kita bikin gila pikiran kita. Paham ini? Kita bikin gila pikiran kita. Padahal kita bisa melihat, tapi kita ke orang buta, kita nggak manfaatin mata kita. Mata kita setiap hari untuk HP, setiap hari untuk game, setiap hari untuk duniawi. Orang yang buta pengen melihat banget dunia kayak gimana sih indahnya dunia. Ya, diajak sama temennya nih dunia, dia pengen tahu banget belalai apaan gajah kayak gimana sih, belalai gajah dipegang. Ini bukan belalai gajah, bukan panjang, belalai gajah butuhkan panjang. Temennya iseng, dimasukin tangannya, dimasukin tangannya kapan? Ke jakarnya. Nah ini belalai gajah nih, dia kocok, belalai gajah ternyata keluar santan. Itu orang yang buta pengen tahu belalai gajah sampai begitu. Dia cakep nih belalai gajah gede banget. Belalai gajah. Aduh. Ya enggak tahu nih punya siapa tahu tuh. Ya, dibikin rumah erot. Allahu Akbar, paham ini. Orang yang buta dia pengen banget melihat. Kenapa banyak orang yang melihat? Ya, lebih-lebih orang yang buta. Orang yang pincang, yang lumpuh pengen banget bisa jalan, kita diberikan jalan. Ya, suatu yang tidak manfaat, yang luar kemanfaatan. Orang yang budak pengen bisa mendengar, apa sih ini? Suaranya lagu kita yang dengar, yang bisa mendengar. Allah jadi kita mendengar, nggak dimanfaatin buat dengar yang manfaat. Dengar lagu mulu, dengerin. Makanya tuh masuk ke akhir zaman. Ulama yang dibilang ulama. Makanya jauh-jauh kata Rasulullah SAW, jauh takutlah kita bilang ulama ghafilin. Ya, ulama ghafilun, ulama yang dilupa ya sama dirinya. Dia suruh orang caci maki orang, dia suruh orang fitnah orang segalanya. Padahal dia ulama pakai pakaian kebesar agama. Padahal yang namanya agama rahmat buat seluruh manusia. Siapapun manusia ketika mendengar agama itu rahmat, bukan cacian, bukan makian dan segalanya. Ya kan? Bukan begituan ulama, tapi bagaimana tuh menjadi rahmat, menjadi kasih sayang buat seluruh umatnya mendengar pandangan dari pandangan dia yang didapat daripada guru-gurunya sampai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham inti, paham gitu ya? Lu ngaji luar biasa nih, ngaji kayak gini nih, ngaji inti mau sholat setiap hari, sampai inti duduk di majelis, alah, gitu ya, itu, inilah ilmu. Ya, makanya dijaga apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW jaga sehat kita sebelum datang kena sakit kita. Sehat apa? Sehat mata kita, jaga kita mata sehat, mata kita yang sehat ini benar-benar manfaat. Ya, mata kita yang sehat, kuping kita yang sehat, mulut kita yang sehat ini benar-benar manfaat. Semuanya hancur daripada mulut. Ya, apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Amin. Mulut ini bagaikan daratan, hati bagaikan lautan. Ya, mulut bagaikan daratan, hati bagaikan lautan. Yang ngancurin daratan nih mulut. Jaga mulut. Ya, mulut kita benar-benar jaga. Ada suatu pepatah, ya. Mulutmu harimau. Ya, mulut kita harimau. Hati-hati ngomong, jangan suka mencaci, memaki segalanya. Ya, mulut itu harimau. Dengan uskut diam. Ya, daripada kita ngomong yang nggak bawa manfaat.
Fadilah hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi. Inti yang belum pada nikah, hati-hati cari perempuan, inti jangan tertarik dengan raut wajahnya ya. Inti jangan tertarik raut wajahnya, cinta dengan cantiknya. Cantik itu relatif ya. Cantik itu relatif. Ya, anti akan benci dengan semuanya, dengan kecantikan tadi, hilanglah kecantikan. Ya, ketika dalam dirinya tidak ada pandangan agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala sami itu qaula Sayyidina Umar warurian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Amin. Wala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayna imra'atin azabat zawjiha bilisaniha fahiya fi la'natillah wa sakhatihi wa la'natil malaikati wan nas ajmain. Nih, inti jangan tertarik sama kecantikan seorang perempuan yang dicantik ke segalanya. Hati-hati inti. Yang mana tertarik dengan cantik seorang petualang, inti hati-hati. Pacaran sekarang, wah itu cantik, jangan. Hati-hati. Emang salah satu sunnah Nabi cantik. Tapi cantik apa? Zohir ame batin. Gitu ya. Apa kata Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina imra'atin ajabat zawjiha bilisaniha." Ya, ketika seorang wanita, seorang istri yang jadi istri nih, ini mulutnya nyakitin mulut suami. Mulutnya bisa sakitin mulut suami nih, istri nyakitin mulutnya ya hati suami, ngomongnya nggak enak nih istri. Hati-hati nanti, secantik apapun istri, semolek apapun, sedenok apapun dia akan jelek sejelek-jeleknya daripada binatang. Paham nanti? Ya, udah ada harganya cantik apapun, karena yang diharapkan pada suami istri yang berakhlak mulia kepada suami. Seperti istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah kehilangan. Amun uznun, hari kesusahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepulangan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Pulangan beliau. Istri Rasulullah banyak, tapi yang Rasulullah yang nangis, yang sedih sampai Allah jalankan Rasulullah Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Karena amun husnun, hari kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah lagi sakit 3 bulan sakit. Siti Khadijah nggak pernah berhias keluar, cuma berhias buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sakit 3 bulan. Rasulullah pulang lompat dari kasur, minta panggilin Siti Fatimah, anakku Siti Fatimah, hiasi aku. Dihiasi, emang ada siapa ya Umi? Rasulullah mau datang, Nabi Muhammad mau datang. Dia berhias rapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri sekarang bukan berkeluar berhias rapi. Istri sekarang kalau keluar hias rapi, di dalam rumah nggak pernah rapi, nggak pernah cantik. Ya kan, kayak baju nggak dicuci 8 bulan tuh baunya luar biasa. Pakaian yang udah nggak pantas dipakai. Tapi kalau kondangan, tapi kalau jalan-jalan keluar rumah dikit berhiasnya luar biasa. Dicontohkan sama anaknya, sedih kadang anak-anak menjadi contoh, sedih. Bagaimana nanti pulang ke rahmatullah? Seorang laki tadi yang diajab dengan apa? Dengan mengumbar maksiat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Di depan suaminya nggak pernah cantik segalanya, berhias lah, pakai pakaian yang kemarin, pakaian tidur segalanya, nggak pernah pantas dilihat oleh suami. Itulah dosa yang berjalan, yang tak pernah dirasa oleh sang istri. Tapi kata Rasulullah SAW, tadi dinyakitin suaminya tuh, baru pulang ngojek. Ya, makanya banyak suami yang bawa keberkahan pada seorang istri, kisah nyata dari zaman sahabat. Ada seorang suami, dia punya istri luar biasa, sabarnya luar biasa, nggak pernah keluar rumah tuh bini. Setiap tuh laki tiap kerja nggak dapat kerjaan, setiap laki nggak pernah kerjaan, dia mampir ke masjid dia sholat duha. Dia pulang dibawa pasir, dibilang gandum, pasir. Itu bininya nggak tanya, bininya nggak nuntut. Dia dikasih minum air putih, tiap hari minum air putih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Lama datang malaikat bawa nampan yang isinya dalamnya emas. Ini rumahnya si Fulan, iya. Tuh, nih kerja hasil si Fulan. Padahal dia laki nggak pernah kerja, tiap udah ke pasar nggak pekerjaan, dimampir ke masjid, di sholat duha, dia pulang bawa pasir. Ini kerjaan suamimu.
Ya, bingung berarti. Ya, suamiku tiap hari bohong sama aku. Dia mau bikin surprise buat aku. Buktinya aku dikasih duit banyak, emas, kebal emas. Bola dibeliin makan yang enak, kaget suaminya pulang. Ya Allah, tuh makanan dari mana itu? Gua banyak banget. Ya, tadi ada seorang laki-laki datang bawa nampan. Isinya emas. Ini kata hasil kerjaan kamu, subhanallah. Paham inti? Yang penting tuh orang mau bergerak. Yang penting mau bergerak, kata Rasulullah, al-harakah barokah, bergerak akan berkah. Ya, sisanya tawakal sama Allah Ta'ala. Fa'in tawakal fakul hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan cukupkan. Bagaimana tawakalnya? Ketika nggak dapat sesuatu, kita mendekat kepada Allah Subhanahu. Tuh, gitu ya. Istri nggak pernah ngomong gimana-gimana sama suami. Ya, jadi seorang lelaki yang sukses pasti ada istri yang sangat luar biasa. Ini soleh paham soleha. Istri yang soleh bukan tukang sholat, tukang puasa ya, biar paham. Yang dia bisa menjaga perasaan suami, yang dia bisa menyayangi suami. Paham? Ini soleha, paham inti. Banyak hari sekarang sholat, bisa ngaji, tapi nggak bisa menjaga perasaan suami, paham inti. Itu ilihan neraka. Inti hati-hati, naudzubillah, semua namu jelek, inti dapat istri kayak gitu ya. Ya, mudah-mudahan inti dapat istri yang bisa nyangin inti sehingga bisa inti jadi diangkat derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibunya istri inti yang luar biasa. Tuh. Makanya ada seorang bajingan itu bininya tahu dia tukang rampok. Bininya tahu dia pulang gina. Tahu nih bininya. Ini bini belakang kagak tahu. Tuh datang suami dibawain teh, diwakin makanan, nggak tahu. Kan salah satu tanda orang yang soleh, tanda kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikin majis siri, dia nutup pintu kejelekan orang, apalagi kejelekan suami, ditutupin. Mikir, ya Allah, dia tahu gue begini, tapi dia nggak tahu kayaknya. Itu suami tadi malu sehingga dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala lebih dekat dengan seorang laki-laki yang geblok, yang bejat. Ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala dekat dengan dia ketimbang ahli ibadah. Ini kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Makanya laki-laki tadi, seorang suami tadi, seorang istri tadi, yang dia lisannya nggak baik sehingga menyakiti hati kepada lakinya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fahiyya fil la'natillah. Sungguh perempuan tadi, istri tadi dalam laknatnya Allah. Wasakhwatihi, sungguh istri tadi dalam kebencian Allah. Wala'natil malaikat, sungguh istri tadi dalam laknat malaikat. Wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Hati-hati inti, jangan istri inti cari waduh, capek inti, capek. Inti nyari bini yang nggak bisa sayang inti, sarang inti disuruh sini dong ke gua jangan inti. Hati-hati inti, mau inti berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada yang nonton TikTok, kepada murid-muridannya semuanya, mudah-mudahan Allah berikan istri yang benar-benar ngerti, benar sayang kepada inti semua. Amin Allahumma. Amin. Hati-hati inti, hati-hati. Wah, ini capek banget dengan hal gitu, hati-hati inti. Jadi hati-hati. Nauzubillah semua baik. Oke. Orang istri dibilang, lakinya selingkuh, lo bego. Coba lo rawat suami lo, datang dengan pakaian yang rapi segalanya, paham? Kadang-kadang perselingkuhan terjadi karena siapa? Karena istri yang tak pernah dandan, yang tak pernah bisa merayu, memanjakan suami. Terjadilah perselingkuhan. Jangan salahkan suami, jangan salahkanlah akhlakmu yang kurang baik kepada suami. Paham? Karena banyak selingkuh begitu. Wah, selingkuh, laki nggak benar. Jangan. Gitu ya. Itu perselingkuhan terjadi gara-gara istri tak pernah dandan, tak pernah menghargai daripada suami. Di rumah nggak pernah. Itu istri, ya Allah. Makanya ini subhanallah sallallahu alaihi wasallam nih. Wariaan Utsman ta'ala radhiyallahu anhu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah, iman ma yaqulu ma min imra'atin qalat li jawriha ra'atu minka khairan ila ahbatallahi amala sab'ina sanat walau kana tasumu naharan wa taqumu lail. Ya, ketika seorang istri melihat suaminya itu lebih baik daripada harta yang lain. Ini suami pulang, istri main HP aja, tidur aja nyenyak. Paham ini? Dia main HP, ya Allah, suaminya pulang ojek capek dari mulai pagi sampai malam dia baru pulang. Tadi buka pintu sendiri tuh suami, nggak girang. Hati-hati istri begitu. Alhamdulillah, subhanallah menjalik.
Istri tadi yang hanya sekedar mau dunia, dia nggak pernah taat pada suami. Ketika dia nggak taat suami, Allah pun akan benci kepada dia. Kata Rasulullah SAW, "Sakhtullah min satwi zaud, ridallah fi ridhi zaud." Ketika pada orang yang berkeluarga, kebencian Allah letaknya kepada suami, redoknya Allah letaknya kepada suami. Ya, makanya banyak istri yang meninggal, yang anaknya menjadi anak yatim. Kenapa paham ini? Karena ucapan suami yang ucapan bini yang kurang baik. Paham ini? Yang membunuh suami adalah seorang istri. Paham? Hati inti, itu waduh, semua inti yang tertarik ya. Wah, ini pengalaman hal itu. Paham inti? Inti jangan hati-hati inti, jangan buru-buru sok nikah, inti nggak tahu bener nih siapa dia nih, terik Allah. Makanya kata guru aneh, ya guru silakannya Bang Jack itu, inti cari bini yang cinta sama inti jangan tertarik cinta sama dia, jangan. Cari bini yang cinta sama inti, yang sayang sama inti. Cari calon istri, cari seorang wanita yang sayang sama kita. Kalau dia nggak sayang jangan, jangan kejar dia, jangan. Itu yang patut inti kejar, yang punya dunia, yang punya seorang wajah Allah Subhanahu. Jangan, hati-hati inti. Itu tadi subhanallah. Itu tadi seorang tadi itu yang apa kata Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan, dia melihat suami itu lebih baik daripada laki yang lain atau harta yang lain. Dia mulai suami, ya Allah, dilupain ke suami. Pulang dia, suami datang, dia tiduran depan main HP. Astagfirullahaladzim, naudzubillah, semua menjal itu tanda Allahu Akbar. Ya, itu subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW, suami istri tadi dia mau kata, ya, akhbatallahu amaluha sab'ina sanat. Allah lebur dia amalnya sab'ina saat 70 tahun. Walau kana tasumu naharan wa taqumu lailan. Walaupun dia puasa tiap hari dan sholat malam tiap hari. Dia mau puasa kayak apa, mau gimana juga puasa. Makanya subhanallah. Itu yang anda bilang inti yang mau nikah segalanya. Inti jangan kepincut seorang istri, seorang wanita yang dicakap segalanya. Inti berharap Allah Subhanahu wa taala. Taat doang, paham inti. Ya, seperti inti taatnya kepada orang tua inti. Itu ibadah luar biasa, tapi orang itu nggak ada akhlaknya. Juga seorang istri tadi ibadah ini luar biasa, tapi suami nggak ada akhlaknya. Ya, makanya anak kehilangan dengan ibu anak. Akhir ibu aneh dengan bapak aneh berdua. Ya Allah, setia banget. Akhir hidup aneh, ibu aneh, babe aneh yang pada pulang ke rahmatullah dua-duanya. Padahal umurnya udah pada 70-80, dimakan kadang-kadang suapin. Ibu aneh nggak mau makan nih kalau nggak ada babe aneh. Ibu aneh nggak mau makan kalau ada babe aneh. Ya Allah, itu hal begitu yang menjadi redonya Allah Subhanahu. Itu suami tadi, ibu aneh Allah umur 70, 60, aneh 80, itu ibu aneh nggak mau makan, mungkin babe aneh makan. Biasa Jumatan kapan aja ibu aneh makan bareng. Tidur berduaan. Pun pahala yang besar ketika dia udah sama-sama tua, ya tidur masih berdua. Kalau udah misah, udah nggak besar bahan. Semakin tua dia tidur bersama. Itu yang diharapkan daripada Rasulullah SAW, kesetiaan sampai mati. Bukan kebersamaan, tapi kesetiaan. Kebersamaan cepat atau lambat akan putus, kesetiaan nggak bakal putus. Paham ini? Paham dengan bahasa. Kebersamaan namanya bersama, lu nggak punya harta, beda. Misah udah. Tapi setia, ada nggak ada, kita kumpul bareng, gitu ya. Itu makanya, waduh, hati-hati ini. Wa amal mulaqatat, ini subhanallah. Wa amma al mu'alaqatun bisaddiha fakana tardiha atfal khalaqa min ghairi amri zaujiha. Ya, min ghairi amri zaujiha. Sampai ini bini mau netin anak. Ini bini ngomong dulu sama suami. Netin anak sama suami, takut kenapa? Takut suaminya mau netin juga. Itu biar paham. Ini ngurutin anak ini hal kecil ini. Ini bini, Allahu Akbar, ente gak susah ente nyari kecil itu, makanya ente jangan pernah bangga istri setiap hari puasa ngaji di Solo sini. Tapi ini guru gak pernah ngajarin nih gimana tentang seorang istri kepada suami. Sampai dia mau netin anak, dia bilang dulu sama suami. Abi, papi, ayah segalanya, saya mau netin anak, kamu mau netin. Ambil begitu.
Dipegang teteknya, dipegang suaminya, gelik-gelik, goblok. Ya kan? Dipegang cocot anaknya gimana? Tapi ya Allah, subhanallah, inti hati-hati. Terus bini kayak gitu, auzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu tanda-tanda. Ya, dia akan menjauh daripada inti. Makanya nanti ketika di hadapan Allah yaumul mizan, istri dipanggil sama Allah Ta'ala nih. Mau dihisab, dipanggil suaminya. Suami inti siapa? Umar ya Rasulullah. Panggil Umar, sini Umar. Ini gimana Maimunah? Di rumahnya, dia puasa tiap hari, sholat tiap hari. Ini gimana inti? Dia nggak taat mana ya Allah? Terboleh neraka. Kan dilihat sama Allah Subhanahu Ta'ala, bukan sholatnya tapi taat. Ente redo man, aneh gak redo. Sakit hati aneh sama dia. Mau diapain? Aneh mau pakai ditendang pelerannya. Ya kan, bego suami. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Mudah-mudahan yang udah suaminya istrinya bisa baik. Ya. Karena neraka paling banyak seorang perempuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Kayaknya inti jangan gua cakep nih perempuan, jangan inti, hati-hati. Hati-hati. Bisa celaka buat inti. Bisa celaka buat inti. Gitu ya. Tuh, sampai dia mau netain anaknya, dia wajib izin kepada suami. Nah, ini. Terus wa amal lati takulu jasad fakana tahyanu rijal wa taghabban nas. Ya, itu perempuan, ada seorang perempuan diapel dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran perempuan. Ada perempuan wa amal lati takulu jasad, ada perempuan makan jasadnya dimakan. Oh, borok dimakan jasadnya, tangannya dimakan. Ini mah perempuan tadi nih yang ketiga keluarga, tangannya dimakan, badannya dimakan. Kenapa perempuan tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tajhinu lirrijal wa taghiban nas. Dia selalu meriaskan dirinya untuk orang lain, untuk laki-laki lain, dan dia selalu gibah kepada manusia. Ibu-ibu kelar ngaji pulang aja daripada ngomongin orang. Dia datang ngaji gua rapi banget, ya Allah minta dirapi ngaji pakai gua rapi banget, mau gua rapi. Ini tadi seorang istri yang keluar dia rapi banget, nanti dia akan makan dirinya, makan jasadnya sendiri, seperti makan nasi. Dia nggak sadar. Ya, itu yang pertama. Itu gambaran itu. Jadi gambaran dari Siti Fatimah ya diimpikan ke Rasulullah SAW ketika Rasulullah Isra ya. Mimpi lihat begini api-api naik Siti Fatimah itu api-api mimpi ya Rasul itu emang benar begitu. Anda lihat tadi Isra Mi'raj ada seorang wanita gigitin badannya, makan badannya karena dia berhias untuk laki-laki lain padahal dia sudah berkeluarga yang seharusnya diberhias untuk suaminya. Diberhias mau keluar dikit, mau kejebatan merah, mau jongkok nyaga dandan, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau keluar jembatan merah ke jongkok Allah dandan tuh orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Naudzubillah summa naudzubillah min. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati inti. Hati-hati. Inti sekarang nyantai aja di dunia. Entar kau akan rasakan semua di kubur. Yang semua suami tidak akan bertanggung jawab ketika suami menyampaikan pandangan agama kepada ini dia tidak jalankan. Paham inti? Udah lepas. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gambaran kedua kata Rasulullah SAW, wa ammal lati yuqta'u jasad bi muqarradin minan nar fakana tashadu nafsahu linnas yakni liyurahaj jainatu wa tahta liman yara bihajid jinnah minar rijal. Yang kedua nih ada seorang wanita di dalam api neraka-Nya Allah Ta'ala yuqta'u jasaduha. Dia motong-motong jasadnya. Dengan apa potongan tadi? Bi muqarradin minan nar. Digunting-gunting dengan gunting api neraka. Ini tangannya dipotong-potong, badannya dipotong-potong. Ini tangannya dia dipotong-potong. Ya, badannya dipotong-potong sampai palanya dipotong-potong. Apa yang diperbuat oleh seorang istri tadi? Yang dia motong-motong tangannya. Bakanat tasharu nafsiha linnas. Dia masyhurkan dirinya di hadapan manusia liur jinataha wa tahta likulli man yara bihajid jinah minar rijal. Ya, dia berhias yang mana berhias tadi bukan untuk suami tapi untuk laki-laki lain.
Dia keluar berhias sehingga pulang dibilang cakep loh. Padahal yang pantas bilang cakep, bilang cantik, segalanya hanya suami. Bukan perempuan lain, bukan suami lain. Paham sih? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah seremnya. Paham itu? Inilah iblis, luar biasanya iblis. Dia mengganggu, dia nggak pernah redo dengan seorang yang berkeluarga. Bagaimana lo hancur? Berhiaslah untuk keluar. Ya, makanya ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aima imra'at kharajat min baitihi zawjiha bi ghairi isnin lanaha tulasain talat alai samsun wal qamar hatta jadi lebih. Ketika seorang istri keluar rumah tanpa izin daripada suami, mulusain talat alaihi samsun wal qamaru hatta imra'at kharajat minan baiti zawjiha. Oh subhanallah. Ya. Ulangin. Aima imra'at kharajat min baitiha zawjiha bi ghairi isnin la'anaha tulasain talat alaihi samsun wal qamar tarju ila baiti zawjiha. Seorang istri yang keluar dari rumah dia enggak izin nih sama suaminya. Dia keluar aja dia enggak izin tanpa izin daripada suaminya. Dia dapat laknat. Dia dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, samsun wal qamar daripada matahari dan bulan hatta tarju ila baiti zawjiha sehingga dipulang lagi ke rumah. Nah, dia pulang ke rumah. Yang buat hancur itu, yang buat hancur seorang suami itu gara-gara istri minta ini, minta itu. Kayaknya kumpulin duit buat beli rumah, beli tanah, beli rumah, buat kumpulin duit buat beli baju, buat beli ini, beli itu, yang semua bakal hancur. Paham inti? Wah, kehancuran agama. Yang benar tuh istri kumpulin duitnya, gue beliin tanah, beliin rumah. Itu yang benar bantu. Beli baju, beli ini, gua Allah, subhanallah. Yang kamu manfaat, maka disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri dikasih duit, dikumpulin, dia buat beli tanah, dia buat beli rumah, dia buat beli emas. Yang mana semuanya untuk anak-anaknya. Yang dia nggak pernah tahu suaminya bakal pulang ke rahmatul. Tuh, gini, Allahu Akbar. Karena ikut yang lain, karena banyak nonton HP, udah hancur udah inti. Ini banyak nonton HP, dia tahu Quran, baca seminggu sekali. Orang baca Quran, udah kok nggak berubah akhlak lu? Lu baca Quran kok masih demen banget main HP segalanya di dunia? Berarti nggak baca Quran. Paham itu? Ini Allah. Tuh yang kedua digunting-guntingin badannya karena dia umbar auratnya pada laki-laki yang lain. Wa amal lati ra'saka ka kursi khinjir wa badaniha ka badal himar. Ada seorang wanita nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang dilihat Rasulullah, palanya pala babi. Ada wanita palanya pala babi, badannya badan himar. Himar atau himar? Keledai. Palanya pala babi, badannya badan keledai. Ini bini tadi, ini suami istri tadi, palanya pala babi, badannya badan keledai. Apa kerjaannya? Pakanat namimah wa kazibatun. Ya, seorang istri tadi namimah, suka adu domba. Hati-hati nanti kalau perempuan dikit-dikit ngomongin orang, hati-hati. Ame kazibah, tukang bohong. Hati-hati. Makanya itu punya perempuan jauh-jauhin perempuan kurang paham agama. Biar nanti yang wajib adalah seorang suami ngajarin istrinya untuk tahu paham agama. Itu pada orang lain, Allah. Paham, subhanallah, hati-hati. Dia nyari bini, hati-hati. Dia ngaji di mana-mana pulang kasih bini ente. Paham? Yang buat selamat hidup ente, yang buat hancur tidak anak kita, istri kita. Karena istri itu madrasatul ula, madrasah pertama. Dia mesti tirakat untuk anaknya. Itu karena dialah orang-orang itu jadi. Dan kehancuran seorang wanita, kehancuran negara. Gitu ya. Subhanallah. Tadi itu ya, seorang tadi yang dia keluar tanpa izin, Allah laknat dia. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ri'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala annahu qala alaihi salatu wasallam ijada ar-rajul imra'atan
ibaratahu ila firasi pamna ba'at jaujiha ghadbani 'alaiha laknat malaikat hatta tasbihu. Ketika suaminya minta nih, ya, ini dia minta, dia minta tidurin, dia minta pengen main sama bininya, dia nolak, dia tolak, ditidurnya. Padahal ketika dia pengen semua dia dapat rahmat dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia nolak nih. Apa kata Rasulullah SAW ketika dijak dia nolak, ila persat pamna ba'at jaujiha ghadbani 'alaiha laknaha malaikat hatta tusbihu. Allah laknat malaikat laknat sampai masuk waktu pagi. Paham ini? Jadi yang buat berkah hidup itu seorang istri. Itu punya istri Allah, masalah menahan istri yang bisa ngerti amin ti zahiran wa batinan. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Yang nonton TikTok semuanya dapat istri ya yang benar-benar yang taat zahiran wa batinan itu enggak main-main ini. Zahir batin di taat. Itu pulang dari jauh terompah inti udah tahu nih suara motor inti udah tahu, udah siap-siap. Enggak disuruh tuh bini. Tahu doh terompah inti motor inti udah tahu, dia bangun siap-siap dibukain pintu. Dia peluk. Yang itu lebih utama dibanding toab. Yang itu lebih utama dibanding haji yang mabrur. Paham inti? Tuh makanya nih bilang inti yang paling mau nikah inti segalanya. Wah inti benar minta ke Allah Subhanahu wa taala yang ngerti zahir batin udah. Cariin sholatnya biasa-biasa aja. Nanti gua ajarin sholatnya. Daripada di sholat udah sholatnya benar segalanya tapi dia nggak tahu pandangan agama, mikir keras. Cari istri yang dia tahu pandangan agama, yang dia ngaji, yang gurunya ngaji diajarin bagaimana suami sama suami, begitu. Bukan ngaji dikit-dikit kajian fadilah mulu. Akan dapat keutamaan, kalau nggak dapat tuntunan. Al-Fatihah.